Apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita. Yesusku luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi dong, kakak mau sapa adik-adik. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Sukacita, sukacita. Yesusku luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kakak juga berharap hari ini adik-adik semuanya dalam kondisi yang sukacita tentunya. Adik-adik, bagaimana kegiatannya 1 minggu ini? Semua berjalan dengan baik kan? Yang sekolah dapat nilai yang bagus-bagus? Mantap, puji Tuhan. Yang masih bermain di rumah sama mama papa? Semuanya bermain dengan tertib kan? Gak cengeng-cengeng lagi kan? Makannya yang banyak? Minum susunya juga bagus? Wih, mantap. Semua pasti sehat-sehat ya? Oke, hari ini kita bertemu kembali untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dari GKPS Padang Bulan. Adik-adik sudah mempersiapkan diri dan hatinya? Sudah makan? Pastinya sudah. Sudah minum susu juga sudah. Sudah mandi? Sudah wangi. Dan sekarang sudah mempersiapkan persembahan? Sudah. Sudah mempersiapkan Alkitabnya juga? Sudah. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk bersuka cita. Karena mungkin tadi pagi ada yang bangunnya malas. Karena bangun pagi-pagi untuk mau sekolah minggu. Tapi masih, malas loh, mau masih ngantuk. Nah, kakak mau ajak semuanya untuk bersuka cita. Karena hari ini, hari yang dijadikan Tuhan, hari Minggu. Harinya adik-adik mengikuti sekolah minggu dan bersuka cita bersama dengan Tuhan Yesus. Ayo semuanya berdiri, berdiri, berdiri. Kita akan bernyanyi, hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Semuanya bernyanyi dan bertepuk tangan ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Ayo lambaikan tangannya ke kanan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekali lagi dengan suara yang lebih kuat. Bersuka, bersuka. Suka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Nah, semuanya sudah bernyanyi dan bersuka cita. Tapi kalau kakak tanya adik-adik, sukacitanya itu kita terima, kita dapatkan sejak kapan? Ada nggak adik-adik yang bisa jawab? Ayo kakak mau dengar suaranya. Regia, ada Nayeli, ada Bang Jordan juga ini yang sedang mengikuti ibadah sekolah minggu. Bisa jawab nggak ya? Kapan kita mulai merasakan sukacita di hati? Sepertinya ada jawabannya. Nanti kita lihat ya, sudah benar atau enggak. Nah, ada juga nih dari kelas kecil. Siapa ya? Kakak lihat dulu namanya. Wah, ada Bang Alvaro. Ada lagi Bang Renard. Dan adiknya? Bang Bagas. Pasti juga lagi sekolah minggu. Dan udah menjawab tadi. Kapan kita mulai mendapatkan sukacita? Oke, Kak Nulika udah bisa dengar jawabannya dari sini. Kakak mau tanya lagi yang kelas besar. Ada Kak Yemima, Kak Nikita, dan juga ada Aurel. Wah, pasti mereka juga ikut sekolah minggu karena sangat rajin sekolah minggu ya. Kakak mau jawab nih, sukacitanya itu ada saat pertama kali kita bertemu dengan
Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berikan kita sukacita, kita menjadi senantiasa bersukacita setiap hari, dan kita bisa membagikan sukacitanya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau seperti itu, kakak mau ajak lagi adik-adik untuk bernyanyi lebih sukacita lagi. Kita bernyanyi, oh sukacitaku saat ku bertemu dengan Yesus. Pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Sekali lagi ya, kakak mau ajak adik-adik untuk lebih bersukacita lagi, karena Tuhan Yesus ada di hati kita, memberikan kita sukacita. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Nah, adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali, dan saat ini kita mau berdoa, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjadikan hari ini kita bisa bangun, kita bisa bersukacita, bernyanyi, berdoa tadi pagi baru bangun, dan saat ini mengikuti ibadah sekolah minggu. Kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan bernyanyi, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Adik-adik, mari kita berdoa, mari kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang begitu baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami dan juga adik-adik kami sekolah minggu. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan boleh membangunkan kami dari tidur kami dan saat ini kami bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, dimanapun adik-adik kami, anak-anak sekolah minggu berada, kami percaya Tuhan melihat mereka satu persatu dan Tuhan melihat hati mereka yang rindu untuk memuji Tuhan lewat pujian, yang rindu menyatakan isi hati lewat doa, dan yang rindu juga mendengarkan Engkau ya Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan. Berkatilah adik-adik kami, dimanapun mereka berada Tuhan, berkati hati mereka, biarlah Roh Kudus yang memimpin dan membimbing mereka di dalam ibadah hari ini, supaya mereka boleh menikmati Tuhan di dalam setiap nyanyian, doa, dan juga firman. Biarlah hati mereka penuh dengan sukacita ya Tuhan, dalam ibadah hari ini. Kami berdoa untuk setiap kondisi mereka, mungkin ada yang sedang tidak dalam kondisi badan yang fit, yang sedang sakit, kiranya Tuhanlah yang menjamah juga supaya dalam kondisi ini pun mereka tetap boleh menikmati kebenaran firman Tuhan dan ibadah hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk Kak Ika yang akan membawakan firman Tuhan nanti, Tuhanlah yang memberkati, yang menolong Kak Ika menyampaikan firman Tuhan buat adik-adik kami supaya adik-adik kami mengerti ya Tuhan dan bisa mengerjakan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Karena itulah yang Tuhan inginkan bagi setiap anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu. Ampuni kami Tuhan untuk dosa dan pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan kami supaya kami layak untuk boleh menikmati Tuhan dan beribadah pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan hari ini ada kabar sukacita untuk adik-adik yang berulang tahun. Jadi satu minggu ini ada adik-adik yang berulang tahun, kita bacakan namanya dan kita ucapkan selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun untuk Allegra Andreana Damanik tanggal 23 Maret dan Jeremy Brilian Ginting tanggal 24 Maret. Selamat ulang tahun untuk Dean Getsemani Siringo-Ringo tanggal 26 Maret dan Abigail Kalandra Damanik tanggal 26 Maret. Selamat ulang tahun untuk Gavin Depian Purba di tanggal 27 Maret. Dan selamat ulang tahun juga untuk semua adik-adik sekolah minggu dimanapun berada saat ini yang namanya tidak disebutkan. Tapi Tuhan juga tahu adik-adik berulang tahun. Kiranya semua adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini diberikan Tuhan panjang umur, kesehatan, kepintaran, pertumbuhan yang baik, dan yang paling penting rasa kasih yang semakin besar kepada orang tua dan terlebih lagi kepada Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun ya adik-adik. Sekarang saatnya kita untuk menghafalkan ayat hafalan. Jadi adik-adik ayo persiapkan Alkitabnya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 5 ayat 10. Ayo dibuka Matius 5 ayat 10 dan kita baca bersama-sama ya. Sudah dapat? Oke, kakak yakin semua sudah dapat. Kita bacakan bersama-sama dari Matius 5 ayat 10. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Sekali lagi ya, Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Sekarang kita tutup Alkitabnya dan kita akan menghafalkannya dengan gerakan. Kita mulai dari Matius 5 ayat 10. Oke? Kita mulai sama-sama pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya, jadi kayak berantem gitu, yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sekali lagi ya,
Berbahagia tangannya kayak gini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Oke adik-adik, Kakak Ara semua bisa ya. Nanti buat yang mau menghafal ayat hafalan, boleh dikirimkan videonya ke nomor nanti yang tertera di layar ya. Bisa ke nomor WA-nya Kak Nolika juga. Supaya kita lihat nih berapa banyak adik-adik yang menghafal ayat hafalan setiap minggunya. Yang selalu setia menghafal ayat hafalan. Oke, mantap. Nah sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik, ayo siapkan persembahannya. Minta tolong mama papa nanti ya kalau mau ditransfer boleh ke nomor rekening atau ke nomor OVO dan GoPay yang ada di layar ya. Nah persembahan kita itu berapapun jumlahnya berharga 1 juta di hadapan Tuhan. Wah banyak sekali ya. Iya, karena Tuhan tidak melihat berapa banyak yang kita berikan, tapi kesetiaan, kejujuran, dan juga ketaatan. Karena persembahan kita 1 juta, setia, jujur, dan taat. Ayo kita mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi 1 juta, 1 juta, 1 juta. Sejuta, persembahanku hanyalah 1 juta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah 1 juta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah 1 juta. Kita nyanyikan sekali lagi ya. 1 juta persembahan kita, setia, jujur, dan taat. 1 juta, 1 juta, 1 juta, persembahanku hanyalah 1 juta. Apa itu 1 juta? Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah 1 juta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah 1 juta. Ya, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengumpulkan persembahan. Dan hari ini, saat ini adalah saat yang paling ditunggu-tunggu karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, tadi Kak Ika bisiin ke Kak Nolika, nanti ingatin ya adik-adik sekolah minggu untuk siapkan kertas juga pulpen. Pas kakak tanya, untuk apa Kak Ika? Ada deh, pokoknya nanti Kak Ika waktu menyampaikan firman Tuhan mau buat sesuatu. Pokoknya adik-adik siapin ya kertas dan juga pulpennya. Nanti waktu Kak Ika sampaikan jadinya gak kecarian lagi kertasnya. Oke? Nah adik-adik tahu nggak kalau firman Tuhan itu adalah wujud kasih Tuhan buat kita, buat adik-adik semua. Karena seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Bahwa Yesus sayang kepada kita tahu dari mana? Alkitab memberitahukan kepada kita. Dan saat ini sebentar lagi kita juga akan melihat bagaimana cara Yesus mengasihi kita lewat firman Tuhan. Bagaimana kasihnya diberitahukan kepada kita. Oke? Nah kita belajar hal yang baru nanti ya. Kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi Yesus sayang padaku.
kita nyanyikan sekali lagi bahwa Yesus sangat sayang kepada kita dan Dia sampaikan lewat firman-Nya yang akan kita dengarkan. Adik-adik, shalom. Kita jumpa lagi di ibadah sekolah minggu dan kita mau belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa, meminta Tuhan menuntun kita untuk mendengarkan, kemudian merenungkan, dan firman itu disimpan di hati, kemudian berbuah banyak karena kita lakukan. Ayo adik-adik, kita mau berdoa. Tunduk kepalanya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa yang sangat baik, Allah kami yang sangat baik, terima kasih karena Engkau menyertai kami ya Bapa, mulai dari awal ibadah kami bernyanyi bersuka cita, kami ayat hafalan, kami juga mengumpulkan persembahan, dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapa yang sangat baik, biarlah Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati kami, menuntun kami, mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan kami lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami tahu iblis mau mengganggu kami saat mendengarkan firman-Mu, tapi kami percaya kuasa-Mu yang mengalahkan si iblis mengganggu kami. Bapa yang baik, ini doa kami Tuhan Yesus Kristus, tuntun kami dalam nama-Mu yang indah Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Hari ini belajar firman Tuhannya tentang apa ya? Ayo, minggu lalu firman Tuhan yang dibawa Kak Karisma tentang jujur. Hari ini firman Tuhannya tentang apa? Kita lihat ya di layar kaca adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan yang berjudul Yesus dihina. Nah, ini tentang apa ya dari judulnya Yesus dihina dan gambarnya Tuhan Yesus membawa kayu salib dan di kepalanya ada mahkota duri. Apa ya? Nah adik-adik, di firman Tuhan hari ini yang kita pelajari, kita nanti mau belajar dari firman Tuhan ini apa yang adik-adik pahami dan apa yang bisa adik-adik lakukan. Kemudian tadi Kak Dulika udah ingatin ya, bawa kertas sama pulpen disediain. Kak Ika mau kasih kuis. Nah, kuis itu tentang firman Tuhan yang kita pelajarin agar adik-adik lebih ingat, dan Kakak mau pastikan adik-adik pintar semua enggak ya? Mendengar firman Tuhan enggak ya? Dengan adanya kuis ini. Nah adik-adik, firman Tuhannya dari mana ya nars Alkitabnya? Kita buka dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Udah dibuka belum Alkitabnya? Matius itu perjanjian lama atau baru? Oh iya benar, perjanjian baru. Dibuka Matius 27 ayat 27 sampai 31. Kakak yakin anak sekolah minggu pintar-pintar langsung cepet nih, cus. Dibuka Alkitabnya Matius langsung dapat
Pasal 27, cari ayatnya 27. Kita baca sampai ayat 31. Sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Kemudian serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya, kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, adik-adik, kita lihat lagi ya layar kacanya. Nah, adik-adik ingat nggak minggu depan maaf kakak salah. Minggu lalu kakak Risma firman Tuhannya tentang apa? Tentang jujur. Tentang jujur di mana Petrus dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Berarti dia bohong. Dia bilang dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Padahal Petrus mengenal Tuhan Yesus dan murid Tuhan Yesus. Saat itu Yesus sudah ditangkap dan kemudian dia dibawa ke Herodes. Nah adik-adik coba lihat tuh. Saat Petrus dia tidak jujur, dia menyangkal Tuhan Yesus, dia menyesal karena dia sudah bohong. Tapi Tuhan Yesus mengampuni Petrus. Nah, karena Tuhan Yesus adalah kasih. Nah, adik-adik coba lihat di layarnya. Ada gambar Tuhan Yesus disalibkan. Nah, adik-adik minggu depan kita mau mengenang Jumat Agung, kematian Yesus di kayu salib. Kemudian tanggal 4 kita mau merayakan Yesus bangkit. Tuhan Yesus memberikan kita kemenangan. Nah adik-adik tahu tidak sebelum Yesus disalibkan ada beberapa hal yang Yesus alami. Beberapa hal yang Yesus hadapin adik-adik, yang Yesus tahan rasa sakitnya. Nah adik-adik dari Herodes yang minggu lalu yang diceritakan Kak Karisma, Yesus dibawa lagi ke wali negeri. Wali negerinya adik-adik namanya adalah Pontius Pilatus. Nah Yesus itu dihadapkan kepada Pontius Pilatus. Dia nanya, "Apakah benar engkau raja orang Yahudi?" Kata Pontius Pilatus. Jawab Yesus, "Seperti yang kau katakan seperti itu." Nah, adik-adik Pontius Pilatus tidak mendapatkan kesalahan. Yesus itu bersalah adik-adik. Dia tahu bahwa tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam itu benci sama Tuhan Yesus. Mereka dengki sama Tuhan Yesus. Mereka mau Tuhan Yesus dihukum. Jadi Pontius Pilatus tahu ini karena kedengkian hati orang bangsa Yahudi, tua-tuanya, imam-imam memang kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia datangi orang banyak yang sudah berkumpul. Mereka bilang, Yesus harus dihukum, Yesus harus dihukum. Padahal Pontius Pilatus bilang, aku gak menemukan kesalahan Yesus. Tapi orang-orang itu bilang, Yesus harus dihukum adik-adik. Mereka mau Yesus disalibkan. Akhirnya Pontius Pilatus pun memberikan Yesus kepada orang itu, adik-adik, orang banyak. Serdadu-serdadu membawa Yesus keluar pengadilan. Mereka di sana adik-adik, serdadu-serdadu itu berkeliling di hadapan Tuhan Yesus. Mereka mengoyakkan baju Tuhan Yesus dan mereka mengayam mahkota duri adik-adik untuk dimasukkan, disematkan kepala Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus kemudian itu mahkota durinya yang tajam mereka pasang ke kepala Tuhan Yesus. Sambil tentara Romawinya ketawa-ketawa melihat di Tuhan Yesus seperti itu
itu adik-adik, Tuhan Yesus seperti kesakitan mereka tertawa-tawa adik-adik. Hahaha. Seperti itu. Dan mereka memberikan Tuhan Yesus baju warna ungu, tapi sambil mengolok-ngolok, sambil mengejek-ngejek. Mereka ketawa-ketawa adik-adik. Mereka kalau mengejek, mungkin seperti sekarang ya adik-adik, membuli. Nah, mereka ngejek-ngejek Tuhan Yesus adik-adik. Mereka bukan hanya mengejek, mengolok-ngolok, tapi mereka meninju Tuhan Yesus. Mereka meludahi Tuhan Yesus. Wah adik-adik, mereka ambil buluhnya, mereka pentung kepala Tuhan Yesus. Tahu nggak adik-adik apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia hanya diam. Dia tidak bersuara satu kata pun. Dia tidak membalas mereka adik-adik. Dia tidak mau membalas orang-orang itu. Dia tidak mau membalas tua-tua imam Yahudi. Dia hanya diam. Karena kalau Tuhan Yesus membalas, berarti dia juga membalas kejahatan mereka. Karena Tuhan Yesus tidak orang jahat. Dia penuh kasih. Dia gak membalas kejahatan mereka. Padahal Tuhan Yesus itu punya kuasa yang kuat. Dia bisa aja menghabisi semua musuh-musuhnya. Yang mengejek dia, yang memukul dia, yang meludahi dia. Tapi Tuhan Yesus tidak mau melakukan itu. Karena juga dia mau melakukan apa yang dikatakan Allah. Karena Allah ingin kita semua selamat. Makanya Yesus diam dan dia tidak mau melawan. Walaupun dia diejek, walaupun dia diludahi, walaupun dia dipukul kepalanya, walaupun di kepalanya ada kawat duri, walaupun dia dituduh yang bukan-bukan, dia gak mau melawan. Karena dia juga tahu apa yang dituduhkan mereka itu tidak benar. Dan dia juga tahu Allah Bapa menyertai dia. Makanya Tuhan Yesus diam, dia tidak melawan, dia diam. Dan tidak ada satu kata pun keluar dari kata dia. Dari mulut Yesus. Nah adik-adik, kemudian dia dibawa keluar pengadilan. Dan dia dibawa untuk disalibkan. Di mana adik-adik Tuhan Yesus disalibkan? Di Bukit Golgota. Dan di sanalah Yesus disalibkan dengan tangan dipaku, kaki dipaku, dengan kawat duri di kepalanya, mahkota duri di kepalanya. Wah adik-adik, begitu besar kasih Tuhan Yesus untuk adik-adik, untuk kita semua. Nah dari firman Tuhan yang kita pelajari dari Alkitab, apa yang adik-adik bisa dapatkan? Yang adik-adik bisa pelajari. Pertama, Tuhan Yesus itu sangat sayang sekali sama adik-adik. Sama kita semua. Dia disalibkan, dia mau diludahi, diejek, diolok-olok, dibuli habis-habisan. Tapi dia tidak melawan karena dia tahu kalau dia melawan, dia juga pasti melawan orang yang jahat. Dia tidak mau. Dia mau memberikan kasih adik-adik. Tuhan Yesus sangat sayang sama adik-adik, sama kita semua. Dia mau memberikan nyawanya untuk adik-adik, untuk kita semua. Supaya kita selamat dari dosa-dosa kita. Apalagi yang adik-adik pelajari dari firman Tuhan hari ini. Nah, jika adik-adik diejek nih, kemudian adik-adik dituduh yang bukan-bukan. Kemudian adik-adik dibully habis-habisan. Adik-adik seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak melawan. Tuhan Yesus tidak membalas ejekan mereka. Karena apa? Kalau adik-adik diejek, ejekan mereka itu tidak benar. Misalnya adik-adik diejek, ih gendut, jelek. Atau ih jelek sekali, rambutnya keriting, kulitnya hitam, ih jelek kali kamu, giginya jelek. Itu tidak benar adik-adik. Adik-adik tidak jelek jika ada teman adik yang membuli. Karena apa? Karena adik-adik diciptakan segambar dengan Allah. Adik-adik tidak jelek. Jadi yang diejek teman-teman adik-adik, yang dibilang adik-adik jelek, itu bohong. Jadi adik-adik gak usah ambil pusing apa yang dibilang mereka diejek jelek. Atau karena rambutnya keriting jelek. Atau dibilang bodoh. Enggak, itu tidak benar. Jadi adik-adik jika diejek, dituduh yang bukan-bukan, adik-adik diam aja seperti Tuhan Yesus diam. Dan didoakan temannya. Agar mereka tahu
kalau yang mereka lakukan itu salah adik-adik. Tetap berbuat baik seperti Tuhan Yesus. Dia diejek, diludahi, dia tetap berbuat baik. Dia memberikan kasih dan mengampuni orang-orang yang berbuat jahat sama dia adik-adik. Adik-adik juga seperti itu. Diejek temannya, adik-adik doakan dan adik-adik tetap baik kepada teman adik-adik. Kemudian, nah kalau nanti adik-adik jumpa saat bermain dengan teman adik-adik yang ngejek adik-adik, adik-adik jangan pura-pura cuek atau bilang syukur jatuh. Jangan bilang seperti itu. Tapi seperti Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Dia memberikan pengampunan, kita juga saat teman kita jatuh yang suka ngejek kita bantu. Kemudian kalau dia luka, kita obatin adik-adik. Nah, seperti Tuhan Yesus juga seperti itu. Kemudian kalau adik-adik udah diam, udah berdoa buat teman adik-adik yang mengejek itu, tapi dia makin jahat sama adik-adik. Dia udah adik-adik diam, tapi dia tetap mengejek adik-adik. Sekarang udah pakai kekerasan, dia udah mau mukul adik-adik. Nah, adik-adik juga sama seperti Tuhan Yesus. Dia tidak mau membalas juga yang membunuh dia, yang memaku dia, yang mementung kepalanya. Tuhan Yesus tidak mau balas. Dia tetap memberikan kasih. Nah adik-adik, jika adik-adik diejek, kemudian dipukul sama temannya, adik-adik tetap harus mengasihi mereka. Adik-adik bilang sama bu guru atau sama orang tua, aku tadi dipukul sama kawanku ini. Salahku nggak ada. Adik-adik bilang sama orang tua. Atau jika nanti di sekolah, sudah sekolah, adik-adik bilang sama bu guru. Dan adik-adik tetap doakan temannya. Karena Tuhan Yesus pasti menyertai adik-adik dan adik-adik pasti dibela. Nah, demikian adik-adik. Firman Tuhan yang bisa adik-adik lakukan dalam keseharian adik-adik. Nah, amin. Tadi kakak udah bilang, siapin ya kertasnya. Kakak mau kasih kuis nih adik-adik. Oke. Nah, kuisnya nanti hitungan ke-10 selesai, hitungan ke-5 selesai. Kakak bacakan soalnya, terus adik-adik tuliskan jawabannya. Kakak hitung sampai 5, kemudian kita cek benar nggak ya jawaban adik-adik. Adik-adik dengar nggak ya tadi firman Tuhan ya. Ini soal pertama, siapakah nama wali negeri yang mengadili Yesus? A. Elia, B. Musa, C. Pontius Pilatus. Kakak itu 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah tulis jawabannya kan ya? Nah, apa ya jawabannya benar ya? Siapakah nama wali negeri yang mengadili Yesus? A. Elia. Apakah Elia jawabannya? Wah, bukan Elia jawabannya. B. Musa. Musakah jawabannya? Wah, bukan juga jawabannya Musa. C. Pontius Pilatus. Apakah C jawabannya? Yeay, jawabannya adalah C. Siapa yang jawab C? Wah, Pontius Pilatus ya adik-adik. Kemudian soal kedua, dicatat ya. Di manakah Yesus disalibkan? A. Bethlehem, B. Bukit Golgota, C. Mesir. Ayo ditulis jawabannya, kakak hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Apa jawabannya ya? Di manakah Yesus disalibkan? A. Bethlehem. Apakah benar jawabannya? Benar enggak ya? Oh, bukan jawabannya, salah. Kemudian yang B, Bukit Golgota. Apakah jawabannya? Bukit Golgota. Jawabannya yang C, Mesir. Apakah di C? Ya, tidak. Berarti jawabannya yang benar adalah Bukit Golgota. Siapa yang benar? Wah, pintar-pintar adik sekolah minggu. Kemudian jawaban soal yang ketiga. Apa yang dilakukan Yesus saat ia diejek dan diludahi? A. Diam. B. Melawan. C. Membelah diri. Ayo adik-adik catat jawabannya. 1, 2, 3, 4. Kita lihat ya jawabannya. Apa yang dilakukan Yesus saat ia diejek dan diludahi? A. Diam. Apakah benar jawabannya? Yeay. Yang kedua B. Melawan. Apakah itu jawabannya? Bukan. C. Melawan, membela diri. Apakah itu jawabannya?
Ya, bukan. Berarti jawabannya adalah diam yang A. Nah, yang keempat. Apakah yang adik-adik sekolah minggu lakukan jika diejek, dibully? A. Membalas ejekan teman. B. Memukul. C. Diam dan berdoa. Ayo, apa yang adik-adik lakukan? Kakak hitung sampai 5 ya, tulis jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5. Apa ya jawabannya? Apakah yang adik-adik sekolah minggu lakukan jika diejek? A. Membalas ejekan teman. Apakah itu jawabannya? Wah, bukan. Ternyata itu bukan yang harus adik-adik lakukan. Harus dijauhi. B. Memukul. Apakah itu jawabannya? Wah, bukan juga. Jadi diejek jangan dibalas dengan memukul. Yang C. Diam dan berdoa. Apakah itu jawabannya? Yeay, itu jawabannya. Tuhan Yesus mau adik-adik saat diejek, diam dan doakan temannya. Kemudian yang terakhir nih, apakah yang adik-adik sekolah minggu lakukan pada teman yang jahat, yang suka mengejek dan memukul? A. Membenci, B. Membalas kejahatannya, C. Berdoa dan melaporkan kepada ibu guru atau orang tua. Ayo ditulis ya jawabannya apa, A, B, C. Kakak hitung 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat jawabannya ya. Apakah yang adik-adik sekolah minggu lakukan pada teman yang jahat, yang suka mengejek dan memukul? A. Membenci. Apakah itu jawabannya? Wah, bukan. Itu tidak disuka Tuhan Yesus, membenci kawan yang jahat sama kita. Kedua, yang B, membalas kejahatannya. Apa itu jawabannya? Ah, tidak juga. Tuhan Yesus tidak mau adik-adik membalas yang jahat dengan yang jahat. Apakah yang ketiga jawabannya berdoa dan melaporkan kepada ibu guru atau orang tua? Apakah itu jawaban yang benar? Yeay, jempol. Itu yang Tuhan Yesus inginkan untuk adik-adik lakukan jika ada yang jahat, yang mengejek adik-adik, berdoa dan melaporkan kepada orang tua atau ibu guru. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik harus seperti Tuhan Yesus, mengasihi, tidak mau membalas kejahatan, dan kejahatan mengampuni yang jahat kepada adik-adik. Nah, adik-adik, kita mau tutup firman Tuhan kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang kami pelajari hari ini dengan judul Yesus dihina. Bapa yang baik, biarlah firman Tuhan ini yang dia walaupun Tuhan Yesus diejek, Tuhan Yesus dibully, Tuhan Yesus dipukul, diludahi, tetapi dia tidak mau membalasnya. Tapi dia mengasihi mereka. Bapa yang baik, biarlah kami anak-anak sekolah minggu demikian juga kepada teman kami yang jahat, teman kami yang suka mengejek, dan teman kami yang suka memukul kami. Biarlah kami tetap mengasihi mereka, mengampuni mereka, dan mendoakan mereka. Bapa yang baik, biarlah firman ini Yesus Kristus bisa dilakukan adik-adik sekolah minggu kami. Dan firman itu semakin hari semakin berbuah dilakukan adik-adik kami. Ini doa kami Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Ada banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan ketika dihadapkan dengan orang-orang yang mau menghina dia. Yang pasti Tuhan tidak membalas, dia diam tapi mendoakan orang-orang yang jahat kepada Tuhan Yesus. Sama seperti kita juga ya, ketika ada orang yang jahat kepada kita, kita tidak harus membalas, tapi kita bisa berdoa bagi mereka. Adik-adik kakak undang semuanya untuk berdiri karena kita mau menyanyikan satu lagu bahwa Yesus juga mengampuni kita dan kita mengampuni orang-orang yang jahat sama kita ya. Kita mau nyanyi, stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku.
Kita mau katakan kepada semua orang kalau Yesus mengasihi kita dan kita juga harus mengasihi orang lain. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ya adik-adik, kita mau berdoa, kita mau menutup kebaktian kita hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebaktian ini ya Bapa yang Engkau sertai, yang Engkau berkati. Dari awal, pertengahan, sampai sekarang kami mau menutup kebaktian kami. Bapa yang baik, kami bersyukur buat puji-pujian yang bisa kami nyanyikan. Juga buat firman Tuhan yang bisa kami pelajari ya Allah, yang akan kami lakukan anak-anak sekolah minggu. Bapa yang begitu baik, kami juga bersyukur buat persembahan yang sudah dikumpulkan. Bapa yang baik, persembahan ini Tuhan kiranya mau menerimanya dan bisa Tuhan menjadi kemuliaan-Mu. Bapa yang baik, kami juga mau mendoakan buat orang tua adik-adik kami sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk memberikan persembahan ya Bapa. Tuhan yang berkati orang tua adik-adik kami, berikan kesehatan, Tuhan berikan sukacita, Tuhan juga yang memberikan rezeki ya Tuhan, dan Tuhan yang menyertai segala kegiatan mereka ya Allah. Bapa yang begitu baik, kami juga ingin mendoakan buat adik kami yang berulang tahun. Ada Allegra, Andreana Dahmanik, Jeremy Brilian Ginting, Dean Getsemani Siringo-Ringo, Abigail Kalandra Dara Dahmanik, Gavin Devian Purba. Bapa, kami serahkan adik-adik ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang memberkati setiap tumbuh kembang mereka. Tuhan yang memberikan mereka sukacita. Tuhan yang memberikan mereka kepintaran Tuhan. Dan biarlah Bapa sepanjang hidup mereka selalu setia kepadamu. Bapa yang begitu baik, kami juga ingin mendoakan orang tua adik-adik kami ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kebijaksanaan dalam mendidik adik-adik kami ini, Bapa. Allah yang begitu baik, kami juga ingin mendoakan buat adik-adik kami semuanya yang masih sekolah dari rumah ya Tuhan. Bapa, mereka bosan, mereka mungkin sudah muak dengan belajar dari rumah. Bapak, biarlah Tuhan tetap berikan adik-adik kami ini semangat walaupun belajar dari rumah. Tuhan juga yang memberikan kesabaran buat orang tua kami yang mendampingi mereka sekolah online ya Tuhan. Biarlah adik-adik kami ini Tuhan berikan sukacita walaupun belajar dari rumah. Terima kasih Bapak. Bapak yang begitu baik, kami juga mau mendoakan buat ibadah kami minggu depan. Tuhan yang sertai kami, sertai adik-adik kami agar mereka tetap ingat untuk beribadah minggu depan. Terima kasih ya Bapak. Adik-adik yang baik, mari kita bersatu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, sudah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa di dalam
selama hari Minggu. Nah adik-adik, minggu depan kita masih ibadah tanggal 4 April. Wah, tanggal 4 April itu hari apa ya? Hari sukacita, hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus adik-adik. Minggu depan ibadah ya, tetap sama jamnya, jam 8.30. Bangun cepat, mandi, sarapan, siapkan Alkitabnya, kemudian duduk yang manis, menunggu ibadah Paskah Sekolah Minggu GKPS Padang Bulan. Nah, kami juga mau berterima kasih buat orang tua, adik-adik kami yang setia mendampingi adik-adik kami selama beribadah. Dan kami juga berterima kasih buat tim Live yang selalu bersukacita mendampingi kami dalam melaksanakan pelayanan Sekolah Minggu. Nah, adik-adik tetap semangat, tetap terus rajin belajar meskipun dari rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.